11 hari kemudian setelah saya lahir, pecahlah, meletuslah 30 September. Ya, disitulah hari salah satu yang tidak boleh kita lupakan. Lalu bagaimana? Kita mengingatkan hari itu dengan caci makian, dengan segala macam yang pelampiasan kemarahan, pelampiasan dendam atau seperti apa? Tentu tidak. Bagaimana kita mengingat supaya ihtiyaton itu kewaspadaan, kemudian isti'dadan, persiapan. Karena selama ini banyak sekali para para mustahziin yang mengatakan bahwa kelompok itu sudah tidak ada, kelompok itu sudah punah. Nah, ini yang perlu dicatat. Padahal beberapa waktu yang lalu ini banyak dari mereka itu aku bangga jadi anak titik. Kemudian bagaimana juga tentang mereka mengisi di wakil-wakil kita di kantor wakil kita di sana. Ya, jadi tidak cukup alasan kalau kita semakin mewaspadai, karena hampir sama ketika tahun 55 ya, insya Allah itu bagaimana itu Nasakom didukung oleh ormas terbesar. Nah pada saat ini juga didukung oleh ormas terbesar, yang mana apakah menunggu nanti setelah ya dari kelompok yang terbesar ini juga pesantren-pesantren diintimidasi, dibakar, kiainya dibunuh, kiainya bahkan digelandang, ya, dinistakan, dihinakan. Bagaimana ceritanya kiai-kiai Gontor Sepuh dan di Madiun, kemudian di Banyuwangi, ya, ini supaya waspada. Tetapi kaitannya dengan BBM ini apa? Lah kok kewaspadaan dengan kebangkitan PKI kok dengan BBM? Nah momentumnya pada malam ini temanya memang kewaspadaan dengan komunisme dan kenaikan BBM. Saya kira ini hubungannya sangat erat sekali, karena BBM ini apalagi kemarin pagi ya sudah diakui dan dinyatakan, dan bahkan di media itu meminta maaf, dan Said itu mengatakan terima kasih atas kejujurannya, ya, SMI ya. Jadi kejujurannya untuk mengakui bahwa untuk membayar bunga riba ini saja kita sudah mendukung bagaimana proses riba tersebut, sedangkan ribawi itu merupakan hal yang wayamhaqullahu riba, dirugikan oleh Allah, dipailitkan oleh Allah, ya. Maka oleh karena itu kita harus seperti apa? Apakah kita diam saja karena bukan kita yang membayar? Apakah yang membayar apa? Yang pejabat yang hutang itu, yang minjam itu, yang nanda tangani MOU-nya? Kita yang bayar, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nawang hutangnya orde lama juga masih ada, apalagi orde baru, orde berikutnya, orderan juga itu juga hutangnya semakin menumpuk. Nah ini apa kaitannya dengan BBM yang naik ini? Nah kalau BBM yang naik, jelas dampaknya ini adalah kita sebagai rakyat kecil, sebagai petani, sebagai nelayan, orang-orang di pasar, semuanya dampaknya kenaikan harga diikuti oleh kenaikan harga yang lain. Nah ini akhirnya bagaimana? Kita dimiskinkan dan khawatir berlakunya kadal faqru ayyakuna kufron, hampir saja bisa terseret kepada kekafiran ketika orang itu dilanda kefakiran. Hampir saja kefakiran itu menjadi penyebab, dampaknya kepada kekufuran. Nah ini nantinya sangat gampang dibantu, sangat gampang untuk difasilitasi, sebagaimana yang terjadi ya ketika menjelang 65 dimiskinkan
ya, makanan-makanan disimpan, makanan-makanan apa namanya itu ditimbun. Beberapa waktu yang lalu kita betul-betul kehilangan minyak goreng, dan tidak lama kemudian ada kapal yang apa namanya membuang atau bocor atau seperti apa di lautan itu ribuan, ya, ribuan barel atau ribuan liter minyak goreng. Ada apa di sini? Upaya-upaya untuk menimbun, upaya untuk memiskinkan, ya, di mana walaupun iman yang kuat, kalau seperti tadi kadal fakru ayyakuna kufron, bisa-bisa dengan perasaan fakir, perasaan menggantungkan apa hidup ini terhadap seseorang, maka itulah yang bisa menyeret kita kepada kekafiran. Wal'iyadu billah.